Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tuti Masniah, pengelola layanan operasional di Puskesmas. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan orientasi PPPK dengan tema pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPK yang telah saya laksanakan selama masa orientasi tahun 2026. Slide ini merupakan lembar pengesahan laporan orientasi PPPK yang telah ditinjau dan disahkan oleh Kepala Puskesmas Lurah. Kegiatan orientasi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Secara blended learning menggunakan Google Meet dan aplikasi Elmo. Latar belakang orientasi PPPK adalah untuk membentuk ASN yang memahami nilai dasar, etika profesi, serta budaya kerja pemerintahan. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai tugas dan fungsi ASN, penerapan core value berakhlak, serta employer branding bangga melayani bangsa. Tujuan orientasi adalah meningkatkan pengetahuan mengenai visi dan misi pemerintahan daerah, memahami kebijakan organisasi, serta menumbuhkan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Visi Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Cirebon beriman. Beriman merupakan singkatan dari bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Bersih berarti tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Inovatif berarti mendorong daya saing daerah melalui berbagai mod inovasi. Maju berarti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan yang merata. Agamis menekankan nilai keimanan dan berakhlak yang baik. Sedangkan aman berarti menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif. Sebagai ASN, visi ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Visi Puskesmas Lurah sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon, yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Nilai berbudaya diwujudkan melalui penghormatan terhadap budaya lokal, sejahtera melalui peningkatan pelayanan kesehatan, agamis melalui penerapan etika dan moral dalam pelayanan, maju melalui peningkatan kualitas dan inovasi layanan kesehatan, dan aman melalui terciptanya lingkungan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kabupaten Cirebon diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2002 beserta perubahannya. Dalam struktur tersebut, Dinas Kesehatan memiliki tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang kesehatan. Fungsinya meliputi penyusunan kebijakan kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pengawasan kefarmasian, serta pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024, Puskesmas menerapkan sistem klaster pelayanan. Klaster 1 berfokus pada manajemen dan tata kelola Puskesmas. Klaster 2 menangani kesehatan ibu dan anak. Klaster 3 memberikan pelayanan kesehatan dewasa dan lansia. Klaster 4 berfokus pada pencegahan dan pengendalian penyakit, sedangkan klaster 5 menangani pelayanan gawat daruratan. Pembagian klaster ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Manajemen PPK mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Beberapa aspek penting meliputi penetapan kebutuhan pegawai, pengadaan penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, serta
pemberian penghargaan dan disiplin. Penilaian kinerja PPPK dilakukan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, hingga perpanjangan kontrak kerja. Sebagai pengelola layanan operasional, tugas utama saya meliputi pengelolaan administrasi surat masuk dan keluar, pengarsipan dokumen, pengelolaan tata operasional, penyusunan laporan, serta koordinasi antara unit kerja. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja, di antaranya pencabutan surat masuk dan keluar secara tepat waktu, penyusunan arsip sesuai klasifikasi, pelayanan pencarian arsip secara cepat dan tepat, pembaruan inventaris arsip secara berkala, serta pelaksanaan penyusutan arsip sesuai jadwal retensi arsip. Melalui indikator tersebut, diharapkan pengelolaan administrasi dan arsip dapat berjalan tertib, efektif, dan akuntabel. Semangat Ibu. Dari kegiatan orientasi ini dapat disimpulkan bahwa nilai dasar ASN berakhlak harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selama orientasi, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai organisasi, tata kelola pemerintahan, serta tugas dan fungsi jabatan yang saya emban. Harapannya, kompetensi dan profesionalisme ASN terus meningkat sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan dukungan yang sinergi seluruh pihak untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Pada slide ini ditampilkan dokumen kegiatan yang saya lakukan selama orientasi, antara lain pengelolaan surat masuk dan keluar, penataan arsip dokumen, penggunaan aplikasi surat digital, serta penyimpanan arsip pada lemari arsip sesuai ketentuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi tugas jabatan pengelola layanan operasional. Demikian pemaparan laporan orientasi PPPK yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.